Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah, nomor induk mahasiswa 250201010449. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses dari hasil analisis UAS Statistika Ekonomi Bisnis untuk soal nomor N2. Analisis ini membahas hubungan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Pertama, saya menjelaskan data yang saya gunakan dalam analisis. Analisis ini menggunakan 30 observasi perusahaan. Variabel X adalah rata-rata gaji karyawan dengan satuan ribu dolar. Sedangkan variabel Y adalah kinerja perusahaan atau profitabilitas yang diukur dalam persentase. Dari data tersebut, saya beberapa tahapan analisis, yaitu melihat hubungan antara X dan Y, membentuk model regresi, melakukan prediksi ketika gaji sebesar 85.000 dolar, dan melakukan pengujian diagnostik terhadap model. Dari data X dan Y ini, kemudian saya olah untuk mendapatkan hasil analisis. Sebelum melakukan pengujian, saya menetapkan tarif signifikasi sebesar 5% atau 0,05. Hipotesis nol menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaji dan kinerja. Sedangkan hipotesis satu menyatakan terhadap hubungan yang signifikan. Setelah itu, saya melakukan korelasi Pearson untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Hasilnya diperoleh nilai R sebesar 0,9318 dengan p-value sebesar 7,61 dikali 10 pangkat minus 14. Karena nilai korelasinya positif mendekati 1, hubungan kedua variabel tersebut termasuk positif dan sangat kuat. Kemudian p-value paling yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hubungan tersebut signifikan secara statistik. Selanjutnya saya melakukan regresi linear sederhana. Samaan yang diperoleh adalah Y topi sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118 dikali X. Koefisien 0,3118 berarti setiap kenaikan gaji sebesar 1.000 dolar diperkirakan berkaitan dengan kenaikan kinerja sebesar 0,3118 poin persentase. Dari hasil regresi R, kuadrat adalah 0,8682 atau sekitar 86,82%. Artinya sekitar 86,82% variasi kinerja perusahaan pada data ini dijelaskan oleh variasi gaji melalui model regresi. Kemudian saya melakukan uji F untuk melihat signifikasi model secara keseluruhan. F hitung yang diperoleh adalah 184,4559 dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Jadi model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Selanjutnya saya melihat uji T. Nilai T yang diperoleh sebesar 13,5815 dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Jadi koefisien atau slope gaji yang juga signifikan. Lalu kemudian saya melakukan prediksi ketika gaji rata-rata karyawan sebesar 85.000 dolar. Saya memasukkan X sama dengan 85 ke dalam kesamaan regresi. Y topi sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118 dikali 85. Hasilnya adalah 35,7832 atau sekitar 35,78%. Jadi kinerja perusahaan yang diprediksi adalah 35,78%.
Selanjutnya saya melakukan uji linearitas menggunakan lack of fit test. P-value yang diperoleh adalah 0,0928. Karena lebih besar dari 0,05, tidak terdapat bukti penyimpangan dari hubungan. Kemudian uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk menghasilkan p-value sebesar 0,751. Karena lebih besar dari 0,05, residual dapat dianggap berdistribusi normal. Untuk homoskedisitas, saya menggunakan Bruce Pagan, p-value LM sebesar 0,6429, sedangkan p-value F sebesar 0,6565. Keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat bukti indikator awal. Kemudian saya menggunakan uji Breset-Godin X1, p-value LM sebesar 0,0113133 dan p-value F adalah 0,0138. Karena keduanya lebih kecil dari 0,05, terdapat bukti statistik adanya autokorelasi order pertama pada residensial. Untuk multikolinearitas, saya tidak menggunakan VIF atau tolerance karena model hanya memiliki satu variabel independen, yaitu X. Jadi pengujian multikolinearitas tidak relevan untuk model ini. Dari seluruh proses analisis, hasil utamanya dapat saya ringkas sebagai berikut. Korelasi Pearson menghasilkan nilai 0,9318 sehingga hubungan gaji dan kinerja positif sangat kuat dan signifikan. Model regresi adalah Y-topi sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118X dengan R kuadrat sebesar 86,82%. Ketika gaji sebesar $85.000, kinerja perusahaan diprediksi sebesar 35,78%. Untuk pengujian diagnostik, linearitas, normalitas, dan homoskedasitas tidak menunjukkan masalah yang signifikan. Sedangkan pengujian Bruce-Godfrey menunjukkan adanya bukti korelasi order pertama. Jadi secara keseluruhan berdasarkan 30 perusahaan yang dianalisis, terdapat hubungan yang sangat positif, sangat kuat dan signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Selain hasil perhitungan, saya juga melihat hubungan antara dua variabel secara visual melalui scatter plot. Terdapat bahwa titik-titik cenderung bergerak naik seiring meningkatnya gaji. Ini sejalan dengan hasil korelasi dan koefisien regresi yang bernilai positif. Kemudian grafik residual terhadap nilai prediksi digunakan untuk melihat pola penyebaran residual dan mendukung pemeriksaan homoskeditas. Pada halaman ini terdapat histogram dan normal Q on Q plot residual. Histogram digunakan untuk melihat bukti distribusi residual secara visual.
Hasil visual ini mendukung pemeriksaan statistik normalitas yang sebelumnya sudah saya lakukan. Sebagai bukti proses pengolahan data, saya juga melampirkan output statistik yang digunakan. Pengolahan 30 data N2 dilakukan menggunakan Python dengan library stats models. Output ini menjadi dasar untuk mendapatkan nilai regresi R kuadrat, uji F, uji T, dan pengujian diagnostik yang sudah saya jelaskan. Terakhir pada halaman ini saya rangkum hasil pengujian asumsi. Hasilnya menunjukkan bahwa linearitas, normalitas, dan homoskedasticity tidak menunjukkan masalah berdasarkan p-value masing-masing, sedangkan hasil Brooks-Godfrey menunjukkan adanya bukti autokorelasi order pertama. Dengan demikian, seluruh hasil yang saya jelaskan dalam presentasi ini sesuai dengan hasil pengolahan data yang terdapat pada laporan. Demikian penjelasan proses dan hasil analisis UAS Statistika Ekonomi Bisnis 1 soal nomor N2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau eh, kurang jelas dari saya berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.